Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, kita akan melanjutkan kuliah hukum pidana ini. Dan untuk materi yang berikutnya atau materi kelanjutan dari yang sebelumnya, yaitu tentang sejarah hukum pidana, maka pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan mengenai asas-asas berlakunya hukum pidana, atau ada mengatakan juga bahwa asas-asas yang mengatur bagaimana keberlakuan hukum pidana di Indonesia. Secara garis besar, berlakunya hukum pidana di Indonesia itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah waktu dan yang kedua adalah tempat. Istilahnya tempus dan locus. Asas yang berlaku dalamnya, yang pertama adalah kaitan dengan masalah waktu, asas legalitas namanya. Sementara asas yang terkait dengan tempat atau lokus ada 4: asas teritorial, asas personal, asas perlindungan, dan asas universal. Yang disebut dengan asas legalitas sendiri yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, dalam bahasa Latin ini dikatakan nullum dilectum nulla puna sine privilege punali, yang diterjemahkan menurut pasal 1 ayat 1 KUHP, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Sementara bisa juga pasal ini kita temukan dalam undang-undang yang lain, misalnya saja pasal 3 KUHP. Ya, jadi intinya baik pasal 1 KUHP, pasal 1 ayat 1 KUHP, atau pasal 3 KUHP sama menegaskan bahwa prinsip asas legalitas itu sangat penting. Bahkan adanya asas legalitas ini menandai apakah suatu perbuatan itu dapat dipidana atau tidak. Apakah perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang atau tidak. Asas legalitas ini memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi instrumental dan yang kedua adalah fungsi perlindungan. Fungsi instrumental artinya adalah sebagai alat yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Ya. Misalnya saja, kalau menuntut, ada nggak asasnya? Kalau misalnya mau melakukan penyidikan, ada nggak asasnya? Atau bahkan kalau ingin memidana, ada tidak aturannya? Nah, itulah semua. Baik dalam tahapan penyidikan, dalam tahapan penuntutan, bahkan sampai tahapan memutuskan sebuah perkara, sebuah peristiwa sebagai tindak pidana atau tidak, itu tergantung dari asas legalitas. Yang kedua adalah fungsi perlindungan, yang artinya bahwa asas legalitas ini menjadi dasar untuk melindungi kepentingan hukum manusia atau kepentingan hukum individu. Dari mana? Dilindungi dari kesewenang-wenangan penguasa. Jadi tidak bisa yang namanya penguasa itu melakukan tindakan secara membabi buta, menghakimi orang lain, atau memidana orang lain sementara undang-undangnya tidak ada. Kesimpulannya harus ada undang-undangnya terlebih dahulu baru bisa dapat dipidana. Kemudian asas legalitas pun ya di samping sebagai cornerstone, istilahnya cornerstone itu sebagai pilar ya, pilar sebuah negara begitu. Asas legalitas pun dikenal sebagai asas konstitusional. Ya. Hal ini juga mengacu berbagai macam perundang-undangan, khususnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi di negara kita, ya, yang menegaskan dalam pasal 28 ayat 1, pasal 28C ayat 2, ya, semua menegaskan bahwa yang namanya undang-undang ini ya harus menjadi dasar hukum, ya. Apakah seseorang itu dapat dipidana atau tidak, ya. Undang-Undang pasal 28 ayat 1 mengatakan setiap orang berhak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, ya, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi artinya kalau misalnya undang-undang itu sudah terbit, sementara perbuatannya dilakukan pada masa sebelumnya, tidak bisa dipidana.
Ya, contoh sederhana misalnya pada tanggal 20 Maret misalnya, itu terbit undang-undang yang menegaskan eh, barang siapa yang tidak menggunakan helm di jalan umum buat pengendara sepeda motor ditilang begitu. Nah, sementara si B itu melakukan perbuatan tidak menggunakan helm pada tanggal 19 di jalan umum, nggak pakai helm, ya nggak bisa. Karena undang-undang mengatakan tadi, undang-undang itu tidak boleh berlaku surut. Undang-undang dibuatnya tanggal 20, sementara perbuatan orang tersebut melanggar hukum pada tanggal 19. Nah, demikian juga dalam hal yang lain terkait dengan masalah hak asasi manusia, setiap orang dijamin ya perbuatannya tidak mengalami kesewenang-wenangan. Seseorang itu dijamin hak asasinya dengan dasar undang-undang pasal 1 ayat 1 KUHP. Ada dasar hukum yaitu asas legalitas. Ada beberapa makna dari adagium nullum dilectum nulla pona sine privilegi punali. Setidaknya ada 3. Yang pertama adalah nulla pona sine lege, atau tiada pidana tanpa undang-undang. Artinya orang tidak bisa dihukum kalau undang-undangnya tidak ada. Undang-undangnya nggak ada, gimana mau dihukum, ya kan? Nggak boleh orang itu membuat hukum sewenang-wenang. Yang kedua, nulla pona sine crimine, atau dikatakan tiada pidana tanpa perbuatan pidana. Orang tidak bisa dipidana kalau dia tidak melakukan kejahatan. Ya, ada nggak kejahatan? Kalau kejahatan pada diri, kalau ada baru bisa dipidana. Kalau tidak ada kejahatan, dia tidak bisa. Yang ketiga, nullum crimen sine pona legali. Ya. Nullum crimen sine pona legali. Tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dahulu ada. Jadi di sini kalau lebih menegaskan bahwa undang-undang itu harus sudah ada terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Menurut Schaffmeister, beliau juga menegaskan ada 4 alasan, 4 konsekuensi ya, tentang adanya asas legalitas ini. Yang pertama bahwa satu, tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang. Misalnya, bisa nggak orang itu dipidana? Ada nggak undang-undangnya? Atau diatur nggak? Kalau nggak ada, nggak bisa. Misalnya saja ada beberapa kasus, kalau kita temukan, beberapa artis misalnya, ada yang menggunakan narkoba. Ya, ada yang ditangkap, ada yang enggak. Loh, kok bisa? Ditelusuri ternyata yang satu, dia menggunakan atau mengkonsumsi narkoba, tetapi belum terdaftar dalam narkoba yang dilarang di Indonesia, yang nggak dipidana. Sementara buat yang melakukan menggunakan narkoba sudah tercantum, akhirnya dipidana. Nah, para mahasiswa yang saya hormati, oleh karena itu kita harus cermat betul bagaimana memahami kenapa si A dipidana, kenapa si B tidak, padahal menggunakan narkoba yang sama. Tapi ternyata jenis narkobanya berbeda-beda. Itulah yang saya katakan tidak dapat dipidana kecuali ketentuan pidana menurut undang-undang. Si A menggunakan narkoba tapi tidak tercantum dalam daftar. Sementara si B, dia menggunakan narkoba, narkobanya tersebut sudah tercantum dalam undang-undang. Yang kedua, tidak adanya penerapan undang-undang berdasarkan analogi. Analogi ini adalah cara berpikir kias atau menyerupakan, membuat apa istilahnya, ya persamaan ya, dengan suatu perbuatan itu disamakan atau diserupakan ya, dimaknai secara analog. Yang ketiga, tidak boleh ada delik yang kurang jelas atau lex serta. Setiap delik yang tercantum dalam undang-undang harus secara tegas dan jelas ya. Misalnya saja dulu pernah ada undang-undang terorisme, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dipandang definisi dari subversif pada masa itu namanya itu nggak jelas ya. Kalau sekarang mungkin namanya agak dekat dengan terorisme lah ya. Zaman dulu namanya subversif. Nah, subversif itu tidak ada pandangan kata yang jelas perbuatan apa yang dimaksud. Sementara kalau terorisme di sini kan sudah dibicarakan bahwa terorisme itu ada perbuatan kekerasan ya, termasuk kategori perbuatan kekerasan. Sementara subversif kata-katanya tidak jelas sehingga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Yang berikutnya tidak boleh berlaku surut, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa berbicara hukum pidana tidak boleh menggunakan hukum yang di belakang kemarin. Apa yang sudah dilakukan kemarin ya sudah, biarkan saja undang-undang hari ini berlaku dan digunakan buat ke depan. Yang berikutnya, kelima, tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan oleh undang-undang. Artinya, tidak bisa orang itu dipidana seenaknya sendiri. Misalnya ada yang saking bencinya dengan koruptor, dia minta, kalau bisa koruptor itu dihukum mati. Sementara di undang-undang tidak ada ketentuan pidana untuk koruptor berupa hukuman mati. Itu contoh. Jadi, pidana itu hanyalah apa yang tercantum dalam undang-undang. Berdasarkan beberapa ulasan mengenai konsekuensi dari asas legalitas itu, ya, secara sederhana difokuskan kalau menurut Profesor Sudarto ada 3. Yang pertama, perbuatan itu harus dirumuskan dalam undang-undang. Kalau perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang atau dalam hal tertulis gitu, maka dia patut masih dipertanyakan. Yang kedua, tidak boleh menggunakan penafsiran analogi. Dan yang ketiga, tidak boleh berlaku surut. Para mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, sebetulnya penafsiran analogi itu adalah salah satu model bentuk penafsiran dan biasa digunakan dalam hukum perdata. Sementara dalam hukum pidana, biasanya beberapa model penafsiran yang dipakai adalah otentik, sistematis, gramatikal, historis, sosiologis, teleologis, dan ekstensif. Ya, nanti kita juga akan membahas ini pada kesempatan-kesempatan yang lain. Tapi kalau kita berbicara mengenai analogi, itu peristiwa yang sangat terkenal adalah peristiwa tentang penerapan pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Faktanya adalah ada seorang wanita berpacaran sudah sekian lama dengan kekasihnya, bahkan mereka hidup bersama. Kemudian tiba-tiba dilakukan, si laki-laki meninggalkan si perempuan. Sang perempuan ini menuntut keadilan dan akhirnya oleh hakim pada saat itu dikenakan pasal 378 alias tindak pidana penipuan. Apa yang dilakukan oleh hakim ini nampaknya satu hal yang tidak tepat, karena si hakim menggunakan penafsiran terhadap pengertian barang, ya. Jadi di KUHP dikatakan dalam pasal 378 itu bahwa serangkaian kata-kata bohong dengan tipu muslihat, dengan nama palsu, jabatan palsu menyebabkan seseorang menyerahkan barang. Makna barang ini difahami oleh hakim, itu dibuat analogi. Barang yang dimaksud di sini dianalogikan sama dengan yang namanya alat kelamin perempuan, sehingga akhirnya kena pasal tersebut. Namun dalam proses di Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Agung menetapkan bahwa hukum pidana di sini harus bersifat jelas, tidak boleh menggunakan analogi. Sehingga ketika membahas mengenai masalah barang itu sama dengan alat kelamin, para hakim di Mahkamah Agung tidak menyetujui. Mereka mengatakan bahwa yang namanya KUHP ini pasal 378 itu membahas mengenai harta benda, sementara yang namanya kelamin itu masuk kategori kesusilaan. Jadi istilahnya lain kamar begitu. Maka akibatnya pada putusan tersebut pun hakim pengadilan negeri dibatalkan putusannya. Para mahasiswa yang saya hormati, ya, di samping pasal 1 ayat 1 KUHP ada juga pasal 1 ayat 2. Pasal 1 ayat 2 ini disebut sebagai pasal yang memberikan penyimpangan kepada pasal 1 ayat 1. Dalam pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa hukum pidana diberikan kepada, maksudnya bukan diberikan, hukum pidana itu memilih kepada sanksi yang lebih ringan untuk kepentingan terdakwa. Dengan demikian, pasal ini sebetulnya memberikan sebuah bentuk penyimpangan, ya. Jadi kalau ada perubahan undang-undang, ya, maka hakim harus memilih mana di antara undang-undang itu yang lebih menguntungkan terdakwa, mementingkan kepentingan terdakwa lebih diuntungkan, atau itu yang dipakai, ya.
Kemudian pasal ini pun juga menegaskan bahwa kalau begitu, sifat retroaktif yang dinyatakan sebagai sesuatu yang tersirat dalam dalam pasal 1 ayat 1 tadi bisa disimpangi, yaitu dengan adanya berbagai macam perbuatan. Contohnya pada saat adanya undang-undang tentang pengadilan HAM tentang masalah kejahatan terorisme dipandang sebagai sebuah kejahatan yang sifatnya extraordinary dan juga mengganggu kepentingan umum. Pada saat itu sebetulnya tidak ada yang namanya undang-undang yang mengatur tindakan terorisme. Nah, setelah kasus peristiwa Bank Bali, peledakan di Bali itu bukan Bank Bali, maaf ya. Jadi peledakan di Bali itu, kemudian akhirnya muncullah yang namanya peraturan presiden ya. Peraturan presiden di sini yang menegaskan bahwa bisa menghukum pelaku yang baru saja meledakkan Bali pada saat itu. Jadi undang-undang tersebut dipakai sebagai perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang menegaskan bahwa pelaku terorisme di Bali bisa dipidana. Baik, jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, sebetulnya ada hal yang perlu diperhatikan ketika melihat asas legalitas ini terkait dengan masalah waktu. Yang pertama bahwa dalam penegakan asas legalitas itu bisa disimpangi, khususnya dalam pasal 1 ayat 2 KUHP, melihat kepentingan terdakwa. Terjadinya perubahan undang-undang harus melihat kepentingan terdakwa, maka yang dipakai adalah yang menguntungkan terdakwa. Yang kedua adalah tentang adanya daluarsa. Jadi kalau ini membahas mengenai waktu, maka perlu secara cermat memperhatikan kapan sebuah perbuatan ini dapat dituntut begitu. Jadi artinya ada daluarsa. Setiap perbuatan itu ada daluarsanya, apakah bisa dituntut atau tidak. Dia sudah dilakukan pada kesempatan yang lalu ya. Kemudian yang ketiga adalah kaitan dengan masalah anak sebagai pelaku tindak pidana, juga perlu diperhatikan karena anak ini usia juga kapan perbuatan tersebut dilakukan, ketika anak itu masuk usia di bawah umur atau kasus sudah atau bagaimana. Jadi ini juga dipertimbangkan karena beberapa kali juga peraturan mengenai masalah usia dewasa si anak mengalami perubahan. Kemudian kalau kita melihat khusus mengenai asas yang tidak boleh berlaku surut ya, sebagai konsekuensi dari asas legalitas ya, ada beberapa pengecualian. Misalnya di sini dikatakan ada syarat yang pertama, perubahan undang-undang terjadi setelah tindak pidana dilakukan ya. Yang kedua, undang-undang yang lama menguntungkan bagi terdakwa. Nah, ada contoh saja nih, misalnya di Inggris ya. Di Inggris itu yang berlaku pada waktu tindak pidana dilakukan. Jadi kalau pada waktu tindak pidana dilakukan ya itu yang dipakai di Inggris ya. Sementara kalau di Swedia yang berlaku adalah undang-undang yang baru. Dia tidak mengikuti perubahannya tapi langsung fokus. Pokoknya apa yang baru itulah yang diikuti itu di Swedia. Apa sih yang dimaksud dengan arti lebih menguntungkan terdakwa ya? Di sini artinya ada beberapa. Yang pertama adalah lebih ringan ancaman pidananya dalam rumusan undang-undang. Yang kedua, lebih ringan dalam arti jenis pidananya, sanksinya lebih ringan. Yang ketiga, lebih ringan kaitan dengan tenggang daluarsa bagi penuntutan pidana. Mahasiswa bisa melihat pasal 78 KUHP kaitan dengan masalah daluarsa ini dan juga mengenai masalah pengulangan tindak pidana atau residif ya, yang ditentukan dalam pasal 157 ayat 2 KUHP. Yang berikutnya adalah lebih ringan dalam hal pengaduan untuk penuntutan pidana ya. Misalnya ketika delik biasa menjadi delik aduan. Kemudian lebih ringan artinya tidak dapat dipidananya perbuatan ya. Karena ternyata tindak pidana tersebut tidak lagi menjadi tindak pidana, sudah tidak mengalami dekriminalisasi atau depenalisasi. Yang berikutnya lebih ringan arti pertanggungjawaban pidananya. Yang berikutnya lebih ringan dalam arti tidak dapat dituntut pidana. Yang berikutnya lebih ringan arti sistem penjatuhan pidananya menjadi pidana dengan bersyarat sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat 14A KUHP. Para mahasiswa yang saya hormati, oleh karena itu dari apa-apa yang saya sampaikan tadi ya,
di samping kita membahas mengenai masalah locus dan tempus ya, kalau kita bicara tempus itu adalah fokus pada asas legalitas, sementara kalau bicara mengenai locus nanti ada beberapa asas yang terkait di dalamnya. Namun ada juga teori mengenai locus delicti, jadi perlu dibedakan nih. Ada teori locus delicti. Kalau teori locus delicti itu berbicara mengenai teori untuk menetapkan di mana tindak pidana tersebut terjadi ya. Ada beberapa teori. Yang pertama adalah teori akibat. Teori akibat ini mengacu pada di mana akibatnya terjadi. Misalnya pembunuhan itu kan mati akibatnya. Di mana matinya? Mungkin ditusuknya di sini tapi matinya di sana. Mungkin ditusuknya di Purwokerto tapi matinya dalam perjalanan yang ketika sampai di Purbalingga. Maka yang berlaku adalah di Purbalingga pengadilan yang berlaku. Atau teori alat. Kalau teori alat itu menentukan di mana alat itu bekerja. Ya. Boleh jadi dibuatnya di Purwokerto, ya, tapi meledaknya di Cilacap. Nah, maka nanti di mana alat itu bekerja? Cilacap. Maka pengadilan yang berwenang menentukan kasus tersebut atau mengadilinya adalah pengadilan Cilacap. Dan yang ketiga adalah teori perbuatan yang menegaskan bahwa perbuatan itu dilakukan di mana. Ya. Jadi bukan akibatnya, bukan alatnya, tapi perbuatan. Di mana perbuatan tersebut dilakukan. Maka disitulah pengadilan yang berwenang. Jadi teori locus delicti ini saya katakan ya lebih membantu kita dalam rangka menetapkan pengadilan mana yang memiliki kewenangan dalam menyelidik, dalam memutus sebuah perkara yang diajukan ke pengadilan. Nah, itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai penjelasan atas perkuliahan yang baru saja yang terkait dengan asas legalitas, konsekuensinya hingga pada teori locus delicti. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.